Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Januar Habibi Mahsyar, SEMM, dosen tetap program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Sekaligus sebagai dosen ampu mata kuliah pemasaran dan e-commerce. Video ini saya susun sebagai bagian dari kelengkapan deskripsi diri bagian pengajaran pada UKT PT Sertifikasi Dosen 2026. Saya akan menjelaskan identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, struktur materi pertemuan, metode penilaian, serta relevansi mata kuliah ini terhadap kebutuhan industri digital di Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen digital dengan pendekatan Theory of Planned Behavior dari Aizen, dikombinasikan dengan model teknologi acceptance model untuk menjelaskan mengapa konsumen Indonesia berpindah dari transaksi konvensional menuju ke e-commerce. Kedua, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran digital yang taat pada regulasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kelayakan model bisnis e-commerce menggunakan kerangka analisis kelayakan usaha dan metrik pemasaran digital seperti customer acquisition cost dan customer lifetime value. Keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi pemasaran berbasis kecerdasan buatan, termasuk personalisasi konten dan chatbot layanan pelanggan sebagai respon terhadap transformasi digital yang berlangsung di sektor retail dan jasa nasional. Secara ringkas, mata kuliah ini membahas 4 pilar. Pilar pertama adalah fondasi teori pemasaran dan perilaku konsumen. Pilar kedua adalah ekosistem e-commerce di Indonesia, mencakup marketplace, social commerce, quick commerce, dan berikutnya pilar ketiga adalah instrumen pemasaran digital, meliputi search engine optimization, pemasaran media sosial, dan pemasaran melalui kecerdasan buatan, serta pilar keempat adalah aspek hukum dan etika digital yang menjadi pembeda utama pendekatan kita dibandingkan dengan mata kuliah pemasaran digital pada umumnya. Struktur pembelajaran sebanyak 16 pertemuan kita bagi menjadi 4 blok pembelajaran. Blok pertama tentang konseptual yang akan disampaikan pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat. Pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan dan konsep dasar pemasaran serta e-commerce. Pertemuan kedua yaitu pembahasan tentang perilaku konsumen digital, Theory of Planned Behavior dan teknologi acceptance model. Yang ketiga, segmentasi, targeting, dan positioning dalam landscape digital. Pertemuan keempat yaitu pembahasan tentang model bisnis e-commerce, B2B, B2C, C2C, dan social commerce. Selanjutnya adalah blok yang kedua tentang instrumen pemasaran digital yang akan disampaikan pada pertemuan 5 sampai dengan pertemuan ke-9. Pada pertemuan kelima, pembahasan berkenaan dengan konsep marketing dan strategi konten berbasis data. Pada pertemuan ke-6, pembahasan tentang search engine optimization dan search engine marketing. Pada pertemuan ke-7, membahas tentang pemasaran media sosial dan pengukuran engagement. Selanjutnya, setelah pertemuan 7, memasuki masa ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Setelah pertemuan 8, pertemuan 9 dilanjutkan dengan pembahasan masalah pemasaran berbasis kecerdasan buatan, personalisasi, dan otomasi. Dilanjutkan pada pembahasan pada blok ketiga yaitu berkaitan dengan operasional
dan regulasi yang disampaikan pada pertemuan 10 sampai dengan pertemuan ke-13. Pada pertemuan 10, pembahasan tentang logistik dan manajemen rantai pasok dalam e-commerce. Pada pertemuan 11, pembahasan tentang sistem pembelajaran digital dan keamanan transaksi. Pertemuan 12 membahas tentang aspek hukum, Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik pemasaran digital. Pada pertemuan ke-13, yaitu membahas tentang etika bisnis digital dan tanggung jawab sosial perusahaan platform. Pada blok keempat, yaitu penyampaian mengenai sintesis dan evaluasi. Pertemuan 14 yaitu membahas tentang analisis studi kasus transformasi UKM ke platform digital. Dan pada pertemuan ke-15 presentasi proyek akhir mahasiswa, dan yang terakhir adalah 16 itu ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang diterapkan menggunakan ceramah induktif, studi kasus, dan project based learning. Mahasiswa mengerjakan proyek analisis pemasaran digital pada suatu UMKM real selama 1 semester, sehingga capaian pembelajaran tidak berhenti pada tatanan konseptual. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tugas terstruktur dengan bobot 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, proyek akhir 20%, dan partisipasi di kelas sebesar 10%. Seluruh rubrik penilaian mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga terjaga keselarasan antara apa yang diajarkan dan yang dilatih dan apa yang akan dinilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, saya mengutip satu pernyataan yang bisa memotivasi. Beliau mengatakan bahwa setiap pertemuan itu mengandung makna. Setiap komunikasi selalu membawa inspirasi. Tangan yang hari ini menggenggam pena dan menuliskan tentang apa yang sedang dipelajari itulah adalah tangan-tangan yang sama untuk menggenggam kesuksesan kelak. Minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep dasar pemasaran. Kira-kira saya akan mengingatkan kembali, di antara teman-teman semuanya ada yang masih ingat tentang apa itu pemasaran atau definisi pemasaran? Izin menjawab, Pak. Pemasaran adalah proses strategi untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan pasar secara menguntungkan. Oke, baik. Definisi yang bagus. Ada pendapat lain? Izin menjawab, Pak. Pemasaran merupakan serangkaian proses pendistribusian, promosi, dan pembuatan barang atau jasa guna membangun hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan konsumen. Oke, baik. Definisi yang bagus ya. Ya, itulah pemasaran. Artinya serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan pada bagian pemasaran itu sendiri dalam hal menyampaikan, menginformasikan, memberikan masukan, mendistribusikan, dan yang paling terpenting adalah memahami kebutuhan pelanggan dan menukarkannya menjadi suatu nilai. Itu disebutkan dengan pemasaran. Artinya pemasaran ya tidak cukup hanya sekedar jual beli tidak, melainkan ada proses-proses di dalamnya. Salah satu di antaranya seperti halnya yang akan kita bahas pada pertemuan kita di hari ini, yaitu adalah tentang perilaku konsumen. Ini menjadi bab berikutnya setelah kita membahas tentang konsep pemasaran di awal-awal pertemuan. Kita ingat bahwa setiap perusahaan itu pasti berlomba-lomba untuk memahami setiap kebutuhan konsumennya. Nah, dalam ilmu atau teori pemasaran ya disebut dengan memahami perilaku konsumen atau disebutkan dengan customer behavior. Dan itu wajib hukumnya bagi seorang pemasar mengetahui bagaimana alur proses terjadinya suatu keputusan pembelian, mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi setiap konsumen itu hingga mereka memutuskan dan menjadi loyal. Secara definisi
perilaku konsumen ini adalah studi tentang individu, kelompok atau organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, ya, mengevaluasi produk ataupun jasa, ya, guna memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri. Nah, ini menurut Philip Kotler, ya, dan Keller di tahun 2016. Di samping itu, ruang lingkup perilaku konsumen pun itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Lantas, sebagai seorang pemasar, memahami konsumen itu tidak hanya sekedar tahu, oh iya, orang sudah beli maka itu konsumennya saya. Tidak seperti itu, ya. Banyak hal yang harus dipahami, mulai dari faktor psikologisnya seperti apa, gitu ya, sosiologinya bagaimana. Apalagi sekarang di era disruptif saat ini, ya, kita tidak ketemu tuh dengan konsumennya. Kita kadang tidak tahu wajahnya seperti apa, mimik mukanya bagaimana, gitu ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa bisnis digital, ya, yang seharusnya itu menjadi tantangan tersendiri untuk bisa memahami perilaku konsumen itu sendiri. Oke. Ya. Memahami perilaku konsumen itu sama dengan kita sedang memahami tahapan-tahapan, ya, keputusan konsumen itu sampai dengan terjadi. Biasanya nih, gitu ya, konsumen itu sebelum melakukan pembelian, mereka akan mengenali dulu kebutuhan mereka, ya, kebutuhan mereka. Dan selanjutnya mereka akan mencari informasi. Yang berikutnya melakukan evaluasi alternatif, melakukan keputusan pembelian, dan selanjutnya perilaku pasca pembelian. Contohnya, saya membutuhkan alat komunikasi. Ya, membutuhkan alat komunikasi. Ya, kalau sekarang kita handphone. Ya, saya membutuhkan handphone untuk berkomunikasi, untuk melakukan video, mengoperasikan media sosial, dan lain sebagainya. Ya, itu pengenalan kebutuhan. Maka saya akan melakukan pencarian informasi itu. Dari hal itu, ya, saya akan mencari sebetulnya handphone apa yang saya butuhkan. Apakah hanya handphone hanya sekedar untuk bisa telepon dan SMS, ataukah saya membutuhkan handphone lain yang bisa pakai video dengan RAM yang sekian giga, gitu ya, ataupun mungkin mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang yang dibutuhkan, tidak hanya untuk telepon ataupun SMS di dalamnya, ya. Setelah itu, maka saya akan disodorkan dengan berbagai macam pilihan, ya, mulai dari merek itu sendiri, ya, kapasitas handphonenya, ya, ataupun mungkin fitur yang disajikan. Nah, pada tahapan itulah saya akan memasuki tahapan evaluasi dan juga alternatif, mulai dari pilih-pilih merek, harga, terusnya tuh fitur atau lain sebagainya, ya. Contohnya saya memilih untuk menggunakan iPhone lah, gitu ya, dalam pelaksanaannya, karena iPhone itu menurut saya itu dibutuhkan selain untuk telepon, saya juga bisa pakai untuk menunjang pekerjaan saya. Yaitu tahapan evaluasi dan alternatif. Ketika saya sudah memutuskan bahwa itu adalah produk yang saya butuhkan, maka kemungkinan besar saya akan melakukan pembelian, ya, melakukan pembelian, transaksi pembelian. Dalam proses membeli, saya membayar dan saya menerima barang, maka saya dikatakan sudah sebagai konsumen. Pelaku bisnis cukup sampai di sana? Tidak, ya. Pelaku bisnis tidak hanya sekedar beli terus diterima, tidak begitu saja. Konsumen setelah membeli, mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, mereka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu perilaku pasca pembelian. Ya, perilaku pasca pembelian, yaitu akan memasuki masa puas atau tidak. Ya, puas atau tidak setelah membeli. Nah, kalau sudah membeli puas, maka kemungkinan dia akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, ya, loyal ataukah tidak. Ya, itu yang diharapkan oleh setiap konsumen. Saya mengingat hukum Pareto, ya, yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Hukum Pareto itu 80/20. Artinya 80% keuntungan perusahaan itu dihasilkan oleh 20% pelanggan yang loyal, ya. Hukum Pareto. Hukum Pareto. 80/20, ya.
Artinya 80% untung perusahaan diperoleh dari 20% pelanggan yang loyal. Ya. Pelanggan yang loyal. Karena kemungkinan pelanggan yang loyal ini bisa membawa pelanggan-pelanggan yang lainnya. Ya, mereka akan merekomendasikan, mereka akan melakukan pembelaan, ya, dan tentu itu menjadi satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sangat-sangat dibutuhkan. Jadi seorang pemasar, mereka tidak akan senang hanya sebatas membeli saja, tapi memperoleh database itu adalah bagian dari kebutuhan, ya, bagian dari kebutuhan. Karena nanti akan memasuki tahapan pasca perilaku pembelian. Ya, pasca perilaku pembelian. Nah, dalam proses perjalanan konsumen, tentu mereka memiliki semacam tahapan-tahapannya itu sendiri ya. Konsumen sebelum membeli, mereka pasti akan memenuhi minatnya dulu. Berminat tidak. Dan itu adalah tugas seorang pemasar untuk bisa membuat program-program pemasaran yang bisa menggugah konsumen agar mereka berminat. Kalau minatnya besar, keputusan pembeliannya pun besar. Itu pasti, gitu ya, seperti itu konsepnya. Makanya bagi pemasar-pemasar digital, mereka akan berlomba-lomba tuh untuk mendatangkan traffic biasanya ya, mendatangkan traffic ke situs websitenya, atau mungkin ketika mereka bergaul di marketplace juga mereka akan membuat push promote dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu di awal, agar tumbuh minat. Karena semakin besar minat, maka keputusan pembelian itu akan semakin banyak juga. Kalau minatnya kecil, ya maka keputusan pembeliannya pun akan kecil. Lantas bagaimana minat itu bisa terbentuk? Ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Yang berikutnya, setelah minat diharapkan adalah mereka melakukan keputusan pembelian. Dari keputusan pembelian, transaksi terjadi, nah, konsumen akan merasa puas atau tidak. Dari mana konsep kepuasan itu datang? Konsep kepuasan itu datang, ada yang tahu bagaimana konsep kepuasan itu? Ya, kepuasan itu hadir karena konsumen sudah membandingkan antara harapan berbanding dengan kenyataan. Ya, kenyataan. Datang ke sebuah konter handphone, disebutkan di handphone itu, ini Pak, handphonenya. Handphone ini memiliki kapasitas yang cepat. Ya, memiliki kapasitas yang cepat, fotonya jelas, videonya bisa panjang, suaranya jernih, dan lain sebagainya. Yang disampaikan oleh si pemasar itu suatu hal yang baik. Maka saya sebagai konsumen itu sudah berharap nih, memiliki harapan-harapan tersendiri. Wah, nampaknya nih handphone yang saya beli tadi itu bisa menjawab kebutuhan saya, juga menjawab keinginan-keinginan saya. Itu adalah harapan saya. Namun nyatanya setelah saya beli dan nyampe ke rumah, misalkan ya, kenyataannya tidak seperti itu. Kamera rada burem, gitu ya, agak burem kameranya. Suara juga ternyata tidak sejernih apa yang disampaikan. Terus yang berikutnya, video juga ternyata terpotong-potong. Ya, sinyal tidak kuat. Maka kenyataan itu melebihi daripada harapannya. Ya, melebihinya bukan melebihi baik ya, melebihi buruknya gitu ya. Artinya, dalam posisi itu saya tidak puas dengan kinerja produk tersebut. Tapi lain halnya ketika menyampaikan, ya produk ini memang sesuai. Ya, begitu saya membeli produk itu, di samping daripada tadi mendapatkan hal-hal yang baik-baiknya, oh iya benar kameranya sesuai, gitu ya. Terusnya tuh yang keduanya tuh suaranya jernih, fiturnya lengkap, memiliki akses yang cepat. Sudah gitu dikasih bonus lagi, gitu ya, dikasih bonus tempered glass-nya, dikasih headset-nya, dan lain-lain. Maka kenyataan itu lebih tinggi daripada harapan saya. Yang tadinya saya kira beli handphone itu hanya dapat handphone saja. Tapi ternyata dikasih headset-nya, dikasih tasnya, ya, ada member point-nya, diberikan voucher belanja, dan lain-lain. Maka dalam hal tersebut, konsep kepuasan ini bisa saya dapatkan. Ya. Nah, itu adalah konsep kepuasan konsumen. Konsumen puas, mereka akan percaya.
Mereka akan percaya dengan produk tersebut. Ketika mereka percaya, mereka akan dimungkinkan untuk melakukan atau merekomendasikan kepada rekannya, kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Dan itu perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsep ini, ya, untuk mendapatkan konsep ini sampai dengan konsumen mendapat konsumen yang loyal. Dalam dunia digital, ya konsep ini harus, ya, saya katakan harus bisa, karena jangkauannya jauh lebih luas, ya, jangkauannya jauh lebih luas. Meskipun tidak bertatap muka, ya, tidak bertatap wajah, tidak mengetahui responnya, tapi hal-hal baik tentang konsumen itu seyogianya digali, ya, bagi seorang pemasar digital. Ya, kita tahu produk itu ada dua tuh, barang dan jasa. Kalau jasa, maka ditambah dengan 3P lanjutan. People, proses, dan physical evidence. Ya, people, proses, dan physical evidence atau mix, gitu ya, mix di dalamnya. Saya nggak yakin kalau proses pemasaran digital itu hanya 4P saja. Mereka juga di sela pelayanan itu menggunakan 7P. Ya. Siapa yang menghandle-nya? Ya, itu berkaitan dengan people, karena bahasa yang dituliskan, bahasa yang disampaikan itu tidak serta-merta begitu saja, tidak. Ya. Yang berikutnya adalah proses, ya, alur pelayanannya, prosedurnya, gitu ya, yang disampaikan lebih baik, lebih maksimal, dan yang terakhir adalah physical evidence sebagai bentuk fisik, desain tokonya, gitu ya, seragam, atau mungkin adanya sertifikat. Kalau bentuk jasa seminar, ya, kalau seminar harus kasih sertifikat tuh sebagai buktinya dia sudah melakukan atau mengikuti proses seminar itu. Ya, ini marketing mix berdasarkan produk atau jasa pada sektor jasa 7P. Ya, jadi perlu diingat. Kalau produk atau barang itu 4P, kalau jasa itu 7P. Dalam konversi bisnis atau transaksi bisnis itu ada yang dinamakan dengan B2B, ya, B2C, dan C2C. B2B ini adalah business to business. Ini efektif menggunakan personal selling karena mungkin transaksinya banyak, ya, kuantiti yang akan dibelinya juga banyak, maka diperlukan interaksi langsung. B2C, business to customer. Nah, ini yang umum digunakan nih oleh para pedagang, gitu ya, seller misalkan, ya. Atau C2C, customer to customer. Contohnya apa? Dropship. Ya, dropship itu konsepnya C2C, customer to customer. Jarang transaksi dilakukan pembelian secara berulang biasanya kalau customer to customer. Just tip, gitu ya, customer to customer. Tapi tergantung pemaknaan dari si pebisnis itu sendiri. Oke, baik. Ya, tiba di tahapan akhir pembelajaran kita berkenaan dengan perilaku konsumen ini, ya. Ini adalah referensi yang digunakan, mau menggunakan Philip Kotler boleh, gitu ya. Pakai Ferdinand juga silahkan, atau dan lain sebagainya. Ya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi tentang perilaku konsumen ini. Oke, baik, sampai sini. Silahkan, ada hal yang perlu didiskusikan? Boleh acungkan tangan. Izin bertanya, Pak. Ya. Penasaran dengan hukum Pareto, berarti apakah berarti semua pelaku bisnis itu harus atau pasti menerapkan hukum tersebut? Oke, baik. Hukum Pareto, apakah itu pasti? Seyogianya itu menjadi suatu kepastian yang diburu oleh para pelaku bisnis. Ya. Mereka ingin punya pelanggan-pelanggan yang loyal, agar pelanggan yang loyal itu melakukan pembelian ulang, dan juga mereka mengajak kepada konsumen lainnya, ya, calon-calon konsumen lainnya. Ini menjadi satu hal yang diburu oleh setiap pebisnis. Itu bisa dipastikan. Karena kita tahu tuh tujuan bisnis yang paling utama. Apa tujuan bisnis yang paling utama itu? Yang pertama, bisnis yaitu harus untung, memperoleh keuntungan. Nah, sementara dalam hukum Pareto mengemukakan bahwa 80% keuntungan itu diperoleh dari 20% pelanggan yang loyal, gitu ya. Artinya punya 20% pelanggan yang loyal saja itu bisa memberikan 80% keuntungan. Maka mereka mencoba berlomba-lomba dengan hukum ini, gitu ya, mendapatkan loyalitas konsumen. Apalagi
kalau kita berkecimpung atau kemudian hari menjadi seorang pemasar di perbankan. Ya, perbankan, wah itu menjaga loyalitas konsumen itu diutamakan, jangan sampai lepas atau berpindah. Karena sekarang konsumen disuguhi oleh beberapa perusahaan, ya, beberapa pilihan-pilihan produk yang bisa memberikan menjawab kebutuhannya. Tapi terkadang ya tadi, ya, mereka membeli jangan-jangan tidak hanya sekedar produknya, tapi karena pemasarnya yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhannya, ya, yang mampu memberikan solusi-solusi atas kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Ya. Nah, jadi hukum Pareto ini selalu diburu dan diupayakan oleh setiap perusahaan. Ya, pemasar digital, ya apalagi, ya, menjadi seorang pemasar digital, memiliki database itu menjadi satu hal yang dibutuhkan. Ya, mahal itu harganya database. Terkadang kita mikirnya nanti saya minta data aja lah. Dan begitu minta ternyata tidak diberi. Karena dengan database yang ada itu bisa memunculkan tadi loyalitas konsumen itu sendiri. Gitu ya. Oke, yang lain silahkan. Cukup? Kalau tidak ada boleh gelengkan kepala. Gitu ya. Baik, saya kira cukup perjumpaan kita di hari ini. Ya, untuk selanjutnya ada tugas yang harus diberikan. Ya, teman-teman silahkan bentuk kelompok. Ya, masing-masing beranggotakan 4 orang. Ya, satu kelompok beranggotakan 4 orang, yang dimana 4 orang itu akan kita coba untuk menyusun bagaimana membuat satu e-commerce yang utuh mulai dari perjalanan e-commerce itu sendiri sampai dengan nanti memahami tentang keputusan pembelian konsumen. Ya, itu diingatkan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. 4 kelompok itu harus sudah bisa ditetapkan. Cung, mana ini ya penanggung jawabnya atau KM-nya? Udah, Cung? Oke. Ya, oke, silakan. Ya, nanti diatur ya, bisa ya? Ya, bisa ya, bisa diatur. Silakan dibuat kelompoknya, jadi minggu depan kita akan lebih efektif karena mungkin setelah ini tidak banyak ceramah ya. Tidak banyak ceramah, melainkan kita base project dan juga presentasi dalam mata kuliah perilaku konsumen, dalam mata kuliah pemasaran dan e-commerce ini. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk absensi jangan lupa di tanda tangan ya di DHMD-nya, dan saya lihat sepertinya semuanya hadir nih, mayoritas gitu ya, mayoritas hadir. Karena kelasnya juga bisa ketebak ya, dan saya masih ingat kelas ini ada sekian orang, jadi silahkan tanda tangan ya. Baik, saya akhiri perjumpaan kita. Terima kasih atas waktunya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.